from generation to generation, from the chosen to generation, and Jesus be the center and the first of the generation. We call you to be part of the chosen generation in Gerbang Pujian Ministry. Teman-teman yang ada di sini, selamat datang di Strategic Hour kita. Ini bukanlah satu pertemuan rutinitas, tapi ini adalah satu aliran roh, impartasi rohani, untuk kita sama-sama bisa menghidupi dimensi rohani yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Kita percaya bahwa setiap kali kita bertemu seperti ini, kita sedang menerima logistik dari surga. Tuhan memperlihatkan ada banyak sekali malaikat-malaikat menaiki kuda-kuda, membawa gerbong-gerbong yang isinya adalah logistik-logistik, persediaan makanan. Lalu saya melihat ada tiang awan, ada tiang api yang menyertai daripada malaikat-malaikat dan tentara-tentara Tuhan. Saya percaya hari-hari ini bahwa penyertaan Tuhan, tiang awan dan tiang apinya Tuhan adalah hal yang penting dalam hidup kita, untuk kita bisa tangkap apa yang Tuhan mau. Kenapa? Karena ini adalah kondisi-kondisi yang tidak mudah, tapi kalau kita bisa tangkap apa yang Tuhan mau, maka kita akan melihat keajaiban demi keajaiban. Kehidupan kita tidak akan berputar-putar, tapi kita akan terus naik bersama-sama dengan Tuhan. Katakan amin. Ya. Judul Strategic Hour hari ini adalah koneksi. Kita adalah anak panahnya Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa diluncurkan? Pastor Haryanto sebelumnya sudah membahas tentang anak panah, tentang panah seperti apa. Yang belum dengar khotbahnya silakan diputar di YouTube, didengar kembali. Pengajaran ini pun akan ditayangkan lagi di YouTube, jadi bisa teman-teman saksikan dan dengar lagi. Nah, penting sekali untuk kita memahami yang namanya koneksi. Di waktu-waktu pandemi seperti ini, rasa-rasanya banyak koneksi yang mulai terputus. Banyak tali-tali ikatan yang sudah mulai kendor. Tapi saya percaya kalau kita bisa jaga yang namanya koneksi ini, kita akan terus dapat aliran impartasi. Sekalipun kita tidak bisa bertemu secara offline, tetapi ingat, aliran roh itu tidak dibatasi. Yang penting kita mau tetap bersama-sama berkumpul, karena saat engkau mendengar firman seperti ini, dimanapun engkau berada, ini ada satu aliran yang sedang mengalir seperti yang saya bilang. Saya bukan sedang khotbah, tapi saya sedang mengimpartasi, sedang mengalirkan kehidupan. Kenapa? Karena saya berdiri bukan hanya sebagai seorang pengkhotbah, tetapi saya berdiri sebagai orang yang membawa pesan Tuhan, ya, sebagai seorang bapak rohani, sebagai seorang komandan wilayah yang dipercayakan oleh Tuhan. Jadi pastikan kita mencatat setiap firman Tuhan yang ada. Nanti saya akan beri sesi tanya jawab. Silakan siapkan pertanyaan-pertanyaan, karena tidak akan lama pengajaran. Kita akan masuk kepada apa yang dikatakan dengan koneksi. Koneksi ini adalah hubungan yang terjalin secara terus-menerus dengan konsisten. Kenapa penting untuk membangun koneksi? Karena dengan membangun koneksi, kita akan menuju target yang Tuhan mau. Apa itu? Ingat, kita bisa menemukan tujuan Tuhan itu ada di dalam rumah Tuhan. Ada visinya Tuhan yang dimanifestasikan dan diimpartasi dari rumahnya Tuhan. Jadi ketika kita bertemu seperti ini, kita sedang mendengar, diakselerasi ketika kita mendengar firman Tuhan untuk bisa menemukan tujuan Tuhan. Yang pertama, tujuan kita di aliansi ini apa? Kita ini King of Kings Army adalah salah satu pasukan elit kerajaan Allah, ya, tentara-tentara yang sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Yaitu yang pertama, kita ini adalah kemiliteran kerajaan Allah. Sama-sama catat, sama-sama katakan di rumah, kemiliteran kerajaan Allah. Ya, Tuhan memberi visi kepada kita tentang 300 jenderal Tuhan utama yang sedang kita kumpulkan untuk apa? Untuk menaklukkan domain, untuk memerintah bersama-sama dengan Tuhan, mengekspansi wilayah. Ini yang pertama. Yang kedua, jadi kalau ada yang bertanya, apa sih sebenarnya pengajaran-pengajaran inti di aliansi ini? Apa sih sebenarnya pengajaran-pengajaran inti di Chosen Generation yang merupakan bagian kesetaraan? Tadi yang pertama adalah kemiliteran kerajaan Allah dengan 300 jenderal. Catat baik-baik. Yang kedua, membangun dan mendewasakan manusia roh. Jadi semua firman
yang Anda dengar di aliansi ini, di Chosen Generation, di King of Kings Army, semuanya bertujuan mendewasakan Kristus di dalam engkau. Sekali lagi, semuanya bertujuan mendewasakan engkau secara rohani. Membangun roh dan mendewasakan roh. Ini adalah inti genetika kita. Yang kedua. Yang ketiga, catat baik-baik. Alami realita dimensi rohani atau mengalami realitas Sion. Apa itu Sion? Sion itu adalah realitanya Tuhan. Sion itu adalah kota raja-raja, adalah tempat pemerintahannya Tuhan. Nah, kita mau yang ketiga adalah mengalami, setiap pribadi kita mengalami hal yang rohani, pemerintahan bersama dengan Tuhan, bukan nanti 1000 tahun, tapi sekarang, sebagai satu realita. Dalam bentuk apa? Mengalami kehidupan yang berkemenangan di bumi. Jadi jangan kita teriak-teriak kita tentara Tuhan, kita orang percaya, kita sudah mengalahkan iblis, tapi hidupnya penuh dengan kekalahan. Nah, ini artinya cuma jadi slogan, ya, tapi tidak menjadi realita. Yang keempat, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan yang utuh atau personal growing. Ini adalah hal yang keempat, dalam pengenalan akan Tuhan yang utuh. Nah, saya akan sharing tentang 5 koneksi yang harus kita jaga. Ini sangat penting untuk diperhatikan. Kalau kita berhasil menjaga 5 koneksi ini dengan baik di masa pandemi, kita akan mengalami kehidupan kekristenan yang makin kuat, makin strong. Sekali lagi, tujuan pandemi ini adalah memisahkan kita, membuat kita satu dengan yang lain jadi jauh. Termasuk membuat orang susah beribadah. Iblis berusaha memutus rantai koneksi. Jadi penting untuk tanamkan dalam roh kita, koneksi itu penting. Sekalipun misalkan contoh di sini ada yang tinggal di luar negeri ya, tapi papa mamanya di Indonesia. Jarak itu bisa jadi dekat ketika ada koneksi. Sekalipun di luar negeri, orang tua di Indonesia, tapi ketika ada koneksi, maka jarak yang jauh itu terasa dekat. Tapi bayangkan ada suami istri yang dalam satu rumah, tapi tidak terkoneksi. Jadi koneksi ini bukan bicara dalam satu tempat yang sama, bersama-sama melakukan kegiatan yang sama. Contohnya, ada banyak keluarga satu rumah, suami istri satu rumah, tapi tidak terkoneksi. Jadi punya dunia masing-masing, sibuk dengan kegiatan masing-masing. Simpel ya. Jadi terkoneksi itu bukan berarti karena kita sama-sama di satu gereja, berkumpul, ketemu, itu terkoneksi. Belum tentu. Tapi kalau kita sekarang secara roh, sekalipun kita terpisah-pisah, tapi kita terkoneksi dengan satu firman, satu roh, maka itu disebut dengan terkoneksi. Kita harus pahami ini dulu. Nah, poin yang pertama adalah terkoneksi dengan Tuhan. Pastikan kita terkoneksi dengan Tuhan di masa pandemi ini tetap strong. Sehingga dinamika roh kita terus bergelora. Supaya roh kita tidak padam. Kita sama-sama baca Kejadian 5 ayat 18. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai sungai besar itu sungai Efrat. Ya, yang kedua, ini tadi yang Kejadian 15 ayat 18. Bagaimana Abraham terkoneksi kepada Tuhan dengan cara ikat janji dengan Tuhan, covenant dengan Tuhan untuk menerima janji Tuhan. Yang kedua, 1 Samuel 15 ayat 22. 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Mendengar dan memperhatikan ini membangun koneksi. Sekali lagi, koneksi terbangun dari mendengar dan memperhatikan. Jadi simpel sekali. Membangun koneksi itu adalah dengan komunikasi. Nah, dari poin pertama ini, poin pertamanya adalah terkoneksi dengan Tuhan. Poin A-nya, perhatikan personal relationship dengan Tuhan harus dibangun secara fix. Sekali lagi, poin A, perhatikan personal relationship dengan Tuhan harus dibangun secara fix. Jadi kita harus sudah fix, sudah paten dengan Tuhan, tidak goyah. Personal, secara personal maksudnya apa? Di rumah masing-masing. Jangan mengandalkan orang lain. Kita harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Ingat,
masuk surga itu masing-masing. Tidak bisa, misalkan contoh, keluarga saya, karena saya hamba Tuhan melayani, lantas keluarga saya nebeng masuk surga sama saya. Tidak bisa. Harus punya relationship personal yang fix dengan Tuhan. Ini yang A. Yang B, bereskan konflik internal tentang pribadi Tuhan. Jadi kita ini banyak sekali, seringkali kenapa kita tidak terkoneksi dengan Tuhan, karena kita sudah punya konflik internal tentang pribadi Tuhan. Kenapa bisa konflik internal tentang pribadi Tuhan? Karena kita tidak memahami pribadi Tuhan, tidak mengenal secara baik-baik. Saya rasa di sini kalau kita mengenal pasangan kita dengan baik, kita tidak mungkin curiga atau cemburu, atau kita mengalami yang namanya trust issue, seperti itu, atau toxic relationship. Nah, kalau konflik internal tentang Tuhan belum beres, kita tidak mungkin bisa terkoneksi dengan Tuhan. Frekuensi kita akan jamming. Sekali lagi, frekuensi kita akan jamming. Frekuensi itu adalah salurannya kita sama Tuhan jadi beda, tidak selaras. Jadi tidak ada kepercayaan kepada Tuhan. Poin C, buang kecurigaan kepada janji Tuhan. Sekali lagi, buang kecurigaan terhadap janji Tuhan. Abraham sempat goyang karena istrinya, ya, sehingga mengambil pembantunya Hagar yang melahirkan keturunan Ismail. Nah, kecurigaan kepada Tuhan ini harus dibuang. Gitu. Masa sih Tuhan itu baik? Masa sih Tuhan itu mau dengerin saya kan orang berdosa? Masa iya sih janji Tuhan itu benar? Siapa di sini yang berpikir bahwa, aduh Tuhan itu pemarah, saya mau ibadah takut masuk neraka. Ibadah takut masuk neraka. Itu kan konsep yang salah ya. Ada internal konflik dengan Tuhan yang belum beres. Ada personal isu dengan Tuhan. Kecurigaan dengan Tuhan. Nah ini kalau nggak dibereskan, kita akan mengalami yang namanya tidak terkoneksi dengan Tuhan, dengan akurat. Jadi iblis itu suka memutarbalikkan Tuhan, membuat definisinya sendiri. Gambaran yang iblis berikan di imajinasi kita, sekali lagi. Di pikiran kita, di imajinasi kita, yang mencurigai Tuhan. Yang membuat Tuhan itu terkesannya jahat. Tuhan itu terkesannya tidak adil. Siapa di sini yang pernah bilang, Tuhan itu nggak adil sama saya? Mana Tuhan waktu saya perlu pertolongan? Nah, siapa di antara kita yang pernah alami ini? Nah, ini adalah hal-hal yang harus diselesaikan untuk membangun koneksi dengan Tuhan. Caranya bagaimana? Saya langsung saja bicara activity-nya. Ada 2 activity dari poin pertama, yaitu koneksi dengan Tuhan. Yang pertama, ambil waktu untuk pendalaman Alkitab agar lebih kenal Tuhan lebih dalam. Jadi, saya nanti kasih pendalaman Alkitab. Termasuk fathering yang lain juga nanti kita akan arahkan untuk kasih juga pendalaman Alkitab. Kenapa? Kalau tidak ada yang namanya pendalaman Alkitab untuk mengenal pribadi Tuhan, ini yang membuat kita curiga sama Tuhan. Sekali lagi, tidak kenal maka tidak sayang. Kenapa tidak terkoneksi? Karena tidak kenal. Kenapa tidak kenal? Karena tidak mengerti firman Tuhan. Kenapa kalau tidak mengerti firman Tuhan? Karena tidak masuk ke dalam pendalaman Alkitab yang lebih dalam. Sekalipun kita bertumbuh di dalam pemikiran kita, kalau kita pengenalan akan Tuhannya tidak utuh, maka ini yang akan membuat kita tidak bisa melihat Tuhan dari setiap sisi. Contoh, Tuhan sebagai Bapa, Tuhan sebagai kakak sulung, Tuhan sebagai penasehat ajaib, Tuhan sebagai panglima perang, Tuhan sebagai sahabat, sebagai Bapa yang baik, sebagai Raja damai, Alfa dan Omega, Tuhan sebagai pencukup, Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Jehovah Nisi, Jehovah Zebaoth. Itu adalah pribadi-pribadi Tuhan. Nah, gimana caranya kita bisa mengenal semua kepribadian itu? Aktivitas yang pertama adalah, ayo dong ikut pendalaman Alkitab. Kita yang harus aktif. Seperti saat ini ketika kita ikut strategic hour, ini kan kita mau mendengar firman Tuhan. Supaya pemahaman kita akan Tuhan lebih dalam. Kita yang harus mengambil peran aktif. Untuk kita apa?
ya lakukan pendalaman Alkitab, ikut gitu. Bisa pendalaman Alkitab personal. Kalau contoh anak-anak rohani saya ada one on one, ketemu pribadi, bisa nanya firman Tuhan. Itu silakan nanya kepada saya. Kalau silakan yang anak rohaninya Ko Johan, tanya kepada Ko Johan. Yang anak rohaninya Reha, tanya kepada Reha, kepada komandannya. Yang dengan Hizkia, dengan Ko Haryanto juga mau sharing, silakan. Tidak dibatasi. Kita unity karena kita satu dalam chosen generation. Nah, untuk melakukan pendalaman Alkitab ini activity yang pertama. Yang kedua, merenungkan satu ayat satu hari, nggak usah banyak-banyak. Ambil activity untuk baca yang merema, baca firman Tuhan, satu ayat yang cukup direnungkan. Mulai dari satu ayat satu hari, simple sekali ya. Mudah kan untuk dilakukan? Jangan merenungkan satu pasal dulu atau satu perikop, satu ayat aja. Yang kedua, tadi kan terkoneksi dengan Tuhan. Yang kedua, terkoneksi dengan rumah Tuhan atau aliansi orang terhormat. Ada di sini yang terkoneksi dengan GPM sebagai gereja lokal. Ada yang terkoneksi dengan GPM dan KOKA, kedua-duanya King of Kings Army sebagai ketentaraan. Tapi ada yang gereja lokalnya bukan di GPM, tapi secara ketentaraan bersama-sama di aliansi King of Kings Army. Nah, pastikan koneksi kita akurat, ya. Pastikan koneksi kita tidak kendor. Jangan kasih kendor, ya. Ibrani 10 ayat 25. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi Alkitab yang ajarkan untuk kita jangan jauhin diri. Ayo, udah di rumah pandemi cuma sendiri, daripada ngobrol sama tembok, mending Zoom bareng. Ya, mending kita Zoom bareng, ketemu dengan firman Tuhan. Oh, di rumah juga kita ngapain? Gitu ya. Cuman sendirian di kamar, tidak ngapa-ngapain, buang-buang waktu main game. Mending kita dengar firman Tuhan, terkoneksi dengan rumah Tuhan. Seperti itu. Kenapa? Pandemi ini sudah bikin kita terisolasi. Nah, kalau kita yang mengisolasi diri kita sendiri lebih parah lagi, bayangkan kita ini akan jadi seperti Tarzan di hutan. Sedangkan manusia itu makhluk sosial. Gitu. Oke. Jangan menjauhkan diri ya dari pertemuan-pertemuan. Nah, dari poin kedua, terkoneksi dengan rumah Tuhan atau aliansi orang terhormat, poin A, miliki komunitas lokal atau tertanam dalam gereja lokal. Ya, kalau yang sudah punya gereja lokal, tertanam di GPM. Yang belum punya gereja lokal, ayo tertanam boleh di GPM. Tapi yang sudah, kita tidak paksa tarik-tarik, silahkan tertanam di gereja lokalnya, menjadi tentara di dalam aliansi kita. Tapi bawa DNA kita. Seperti itu. Untuk apa? Menjadikan tempat di mana kita berada jadi tentara-tentara Tuhan juga. Supaya apa? Supaya kita sama-sama bisa mengumpulkan pasukan Tuhan. Goalnya bukan organisasi. Goalnya adalah agenda Tuhan. Sekali lagi, goalnya bukan organisasi. Goalnya adalah agendanya Tuhan. Membangkitkan tentara jenderal-jenderal Tuhan. Dengan satu DNA yang sama. Nah, penting untuk tertanam ya, jadi terkoneksi dengan rumah Tuhan atau aliansi. Ini poin A-nya adalah miliki komunitas. Kalau belum, kita masih suka pindah-pindah gereja, mencelok sana sini. Ayo mulai ambil komitmen untuk tertanam, gitu ya, untuk terkoneksi. Kenapa kondisi pandemi seperti ini kita cuma sendirian, hidup kita makin rapuh, galau, nggak jelas, di rumah uring-uringan. Daripada seperti itu, mending yuk tertanam dalam gereja lokal. Yang kedua, yang B. Dari poin kedua yang B, mengikuti spiritual journey yang diimpartasi dari rumah Tuhan. Spiritual journey ini adalah perjalanan rohani yang diajarkan dari rumah Tuhan. Ingat, spiritual journey di dalam gereja itu bukan modul. Sekali lagi, selalu orang tuh nanya sama saya, ada nggak modulnya?
Ini bukan soal modul, ini soal kehidupan. Ngajar modul mah gampang. Saya tinggal dikasih diktat. Saya punya tuh dari S2. Diktat-diktat saya tinggal saya bacain, saya ajarin. Modul semua itu. Mau belajar apa? Eklesiologi, pneumatologi. Mau belajar apa? Kristologi. Itu modul. Tapi bukan itu ya. Tapi kita mengikuti spiritual journey yang diimpartasi. Contohnya apa? Kalau di King of Kings Army itu ada perjalanan ketentaraan, ada karir kemiliteran. Jadi dalam karir kemiliteran ini Anda ditawarkan mau jadi sipil atau mau jadi tentara. Kalau mau jadi sipil silahkan jadi sipil. Tapi kalau hidupnya ditindas setan, ya itu pilihan. Tapi kita mau mengubah domba jadi singa. Kita menganjurkan Anda jadi singa. Jangan cuma jadi jemaat, tetapi jadi tentara Tuhan. Bahkan jadi anak di dalam rumah Tuhan. Ya. Nah, ada perjalanan rohani yang kita ajarkan. Makanya ada nanti inspeksi. Nah, yang pada rajin silakan diinspeksi. Supaya spiritual journey-nya, perjalanan rohaninya ketahuan. Perkembangan usia manusia rohnya, pertumbuhan rohaninya lah ya. Begitu perkembangan pembangunan rohaninya, buah-buah rohaninya seperti apa. Begitu memasuki jenjang militer kerajaan surga dari jenjang 1 sampai 7. Jenderal Tuhan. Itu kan jenjang kemiliteran, perjalanan rohani. Terserah. Kalau misalnya mau mengikuti jenjang karir itu, kita akan mengalami yang namanya kehidupan rohani yang berprogres, naik terus. Seperti itu. Saya menyarankan untuk kita sama-sama masuk dalam spiritual journey yang disediakan. Yang ketiga, mengambil bagian dalam melayani komunitas, baik dalam gereja lokal, juga dalam networking, atau dalam aliansi. Apa yang bagian yang bisa kita ambil? Ayo ambil, mengambil bagian. Gitu ya. Ini poin-poin terkoneksi dengan rumah Tuhan. Itu yang C. Mengambil bagian dalam melayani di gereja lokal atau networking. Langsung saja activity-nya dari poin kedua. Yang pertama activity-nya. Hadir dalam pertemuan peperangan korporat. Untuk semua anggota aliansi King of Kings Army. Saya mengundang setiap hari Jumat ada peperangan rohani. Mari berkarir secara rohani. Kemiliteran kerajaan Allah. Karena otoritas kemiliteran tentara-tentara Tuhan ini real. Saya sudah membuktikan. Ya. Jadi activity yang pertama, ayo hadir. Atau yang kedua, yang memang kejemaatannya di GPM, ayo berkumpul bersama-sama dalam ibadah minggu. Hadir dalam ibadah minggu. Ada yang di Jakarta, di Bandung, di Timur Leste, di luar negeri. Semua ayo sama-sama berkumpul, jangan menjauhkan diri sendiri. Mengisolasi diri sendiri. Mari sama-sama kita unity bersatu. Ya, berkumpul bersama-sama. Supaya apa? Supaya kita tetap strong, tetap kuat dalam kondisi-kondisi yang seperti ini. Jangan udah kondisi seperti ini tidak mudah, kedepannya makin tidak mudah, kita malas ibadah. Yang tentara udah tidak mau peperangan rohani ya susah. Dan gitu, tapi kalau ada masalah minta didoakan. Kalau saya sih sudah bilang kelak-kelak kepada setiap anak rohani. Nggak pernah datang ibadah, nggak pernah ikut peperangan rohani, tapi ngalami masalah, minta didoakan. Saya nggak akan mau doain. Dan saya nggak akan jadwalkan juga untuk didoakan. Kenapa? Urus aja bisnismu sendiri. Gitu ya. Jadi kita belajar buat tegas. Gitu. Kecuali memang ada tantangan, udah rajin, tetap dapat tantangan, minta support doa, kita support. Tapi udah ibadah nggak pernah datang, fathering nggak pernah datang, setelah itu peperangan rohani tidak pernah datang, gitu ya. Tapi akhirnya dapat masalah, nah gitu minta didoain, nggak bakal. Sekali lagi, tidak akan saya daftarkan untuk didoakan, gitu ya. Itu konsekuensi. Yang ketiga, terkoneksi dengan orang tua rohani atau pemimpin rohani atau bapak rohani.
Yang ketiga, terkoneksi dengan orangnya Tuhan atau pemimpin rohani atau bapak rohani atau komandan wilayah. Itu ya, para father ini sekaligus komandan-komandan wilayah. Ya, komandan yang tertingginya Bapak Yesus Roh Kudus. Di bawahnya ada orangnya Tuhan, komandan besar kita. Ya. Lalu ada komandan-komandan wilayah. Dalam fathering ini ada komandan-komandan wilayah. 2 Tesalonika 3 ayat 9. Sekali lagi 2 Tesalonika 3 ayat 9. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Ya, jadi fungsi orang-orangnya Tuhan, pemimpin rohani, komandan-komandan wilayah, bapak rohani, untuk apa? Adalah untuk supaya kita melihat pola, supaya hidup kita dipola. Nah, kalau hidup kita berantakan, kenapa? Karena tidak mau dipola. Hidup saya dipola dari muda. Dari umur 17 tahun saya dididik untuk khotbah. Saya dididik di rumah Tuhan. Saya terkoneksi dengan orangnya Tuhan. Saya diajar melayani dari usia 17 tahun. Dampaknya apa? Dampaknya ya seperti teman-teman bisa lihat hari ini. Jadi penting terkoneksi kepada pemimpin rohani atau orang yang menjadi channel anugerah bagi hidup kita. Ingat, orang dunia saja tahu kalau mau sukses itu ada mentor-mentor bisnis. Ya, mereka ada coaching, ada mentor. Mau sukses aja orang dunia tahu harus dibimbing sama yang lebih sukses lebih dulu. Nah, kita anak Tuhan kadang mau dengan Tuhan aja, ya terserah. Gitu ya, itu pilihan hidup. Tapi kalau buat saya ada yang mudah, ngapain pilih yang susah. Kalau mau otodidak silahkan, saya tidak melarang sekali lagi. Tapi silahkan jangan bikin yang sulit, yang mudah jadi sulit. Gitu ya. Kalau Tuhan fasilitasi untuk lebih mudah, di coaching, punya bapak rohani, diajar, dimuridkan, kenapa tidak? Sekali lagi, jangan bikin yang mudah jadi susah, ya. Apa saja poin-poinnya dalam terkoneksi dengan pemimpin rohani atau orangnya Tuhan atau bapak rohani? Yang pertama, yang A, bangun komunikasi dua arah. Sekali lagi, bangun komunikasi dua arah. Saya tuh selalu tanyain loh. Saya suka chatting, tanyain aja. Anak-anak rohani yang terkoneksi, selalu saya tanya, gimana kabar? Gimana pertumbuhan rohani? Ada ngalami kendala apa tidak? Sedang ada tantangan apa tidak? Mau ikut pembacaan Alkitab nggak sama-sama? Itu saya tanya. Nah, maksud saya sih seperti ini. Kalau orang baru dibegitukan terus silahkan. Tapi kalau sudah dewasa, kita ingin ada yang namanya komunikasi dua arah. Jadi jangan hanya yang kita di atas kejar-kejar kalian yang di bawah. Kalian yang di bawah aktif melakukan komunikasi dua arah. Bertanya, chatting, sharing. Gitu ya. Sekali lagi yang lama-lama, apalagi yang leader sama saya tidak akan diperlakukan seperti orang baru. Supaya apa? Dewasa rohani. Jadi penting yang A, membangun komunikasi dua arah. Jangan kita terus Kojohan, terus Koharyanto atau saya yang terus setiap mau ibadah diingetin, dichattingin. Kalian itu yang baru-baru nggak apa-apa lah ya, yang lama-lama ini. Nanti kalian jadi leader. Gitu. Masa kerohanian mau ibadah harus diingatkan terus? Tidak seperti itu. Ya, jadi bangun komunikasi dua arah. Bahkan kalau kalian nggak ngerti firman, silahkan chatting kami. Pemimpin-pemimpin rohani tanya, kok ini maksud ayatnya apa? Gitu. Jadi jangan kita terus yang harus dari atas bertanya. Kenapa? Ya kalian di sini masih muda semua. Coba kalian yang cowok chatting cewek, nanya terus tapi ceweknya nggak pernah nanya. Lama-lama bete nggak? Bete. Habis topik. Udah tahu cari topik susah ya. Gitu. Di chatting ceweknya nggak respon terus, cuma jawab. Udah pulang, ye. Lagi apa? Ye. Udah makan belum? Ye. Gitu. Jadi ya kita harus inilah interaktif lah, buat jadi menyenangkan. Gitu. Hubungannya harus dua arah. Yang kedua, yang B. Dari poin kedua yang B, mengikuti instruksi jalur komando. Jadi dari komandan ke komandan wilayah ke prajurit. Itu ada jalur komando. Nanti itu
Pastor Haryanto akan lebih jelas lagi untuk sharing tentang jalur komando. Nanti salah satunya waktu equipping leader, ya, karena Pastor Haryanto ini pelatih Paskibra. Nah, kali-kali kalau sudah tidak pandemi perlu nih anak-anak Chosen Generation agak disiksa ya, biar sehati sepikir gitu, mengerti jalur komando, jalur instruksi seperti itu. Yang C, dari poin nomor 2 yang C, mau diarahkan dan dibentuk oleh orang tua rohani atau pemimpin rohani. Jadi kita ini harus mau dibentuk, mau diarahkan. Jangan arogan, mau kita sendiri, mau benar menurut kita sendiri. Tidak boleh. Ya, sekali lagi, mau dibentuk di dalam rumah Tuhan oleh orangnya Tuhan, ya, mau diarahkan. Kenapa orang yang rata-rata nggak punya orang tua rohani, otodidak, itu songong. Kenapa? Merasa bisa tumbuh sendiri hebat, gitu. Jadi merasa sok tahu ini itu. Ada orang khotbah, saya udah tahu. Ada orang sampaikan firman, saya udah tahu. Kenapa? Karena tidak punya orang yang di atasnya. Jadi sombong gitu ya. Nah, kalau kita ada pemimpin di atas kita belajar untuk taat, untuk dengar, untuk diarahkan, nggak songong, nggak belagu ya. Apalagi ini anak muda. Kalau udah bisa hebat melayani dengan kemampuan sendiri, gitu, kita jadi lupa diri seperti itu. Nah, aktivitinya apa? Aktivitinya yang pertama dari poin yang kedua, terkoneksi dengan pemimpin rohani. Aktivitinya yang pertama, terkoneksi dengan fundering atau pembapaan sebulan 2 kali. Yang sama Ko Johan, saya himbau, ayo rutin. Yang dengan saya, dengan Ko Haryanto, ayo rutin, datang. Yang di Bandung juga yang mulai nih, yang sama Hizkia nanti mulai jalan, silahkan kumpul, gitu ya. Yang di Timor Leste silahkan dengan Reha kumpul, rutin. Ada aktivitas terkoneksi dengan orang tua rohaninya. Saya himbau yang udah pada malas-malas, ayo rajin lagi, itu terkoneksi. Yang belum menentukan bapak rohani atau komandan wilayahnya, jangan kelamaan galau, Tuhan udah mau datang. Keburu Tuhan Yesus datang, lu kagak milih-milih. Itu ya. Yang kedua, aktivitasnya ambil komitmen untuk mau dibentuk dan dijadikan dalam bentuk apa? Covenant. Ada komitmen, ya. Kita susah mau ngebentuk orang kalau orangnya sendiri nggak ada komitmen. So, teman-teman di sini mau nggak pacaran dengan orang tapi nggak mau komitmen, mau jalan bareng, nonton bareng, tapi diajak pacaran nggak mau, diajak nikah nggak mau, tapi tidur bareng mau, kurang ajar kan? Nggak ada komitmen. Nah, kita harus belajar ngambil namanya komitmen supaya kita nggak mau kita sendiri, ya. Supaya di sini pun pemimpin di atas kita, kalau kita punya komitmen saat membentuk hidup kita jadi lebih mudah. Tapi kalau kita tidak ada komitmen, diajak pertemuan, mau enggak. Di chatting kadang jawab, kadang enggak. Gitu ya. Saya udah bilang sama anak-anak rohani yang terkoneksi sama saya. Baca, read chat saya. Cuma di read doang, enggak ada konfirmasi 3 kali. Dan saya umumkan lagi, saya pecat. Kenapa enggak ada attitude? Gitu ya. Tidak ada komitmen. Kalau nggak mau silahkan keluar. Saya tidak akan tahan-tahan. Kemarin ada yang baru saya keluarkan. Itu kenapa? Karena dalam hubungan diarahkan, dipimpin itu tidak keterpaksaan. Yang mau keluar silahkan keluar. Karena dipikir ngurusin orang gampang. Tidak mudah. Jadi kalau ada orang yang mau urusin hidup kita, harusnya kita bersyukur. Gitu ya. Tapi banyak orang maaf tidak tahu diri. Diperhatikan, dipedulikan, tapi tidak ada respon. Gitu. Nah, jadi saya mengajak untuk kita mau ngambil komitmen. Ini aktiviti yang kedua. Itu. Sekali lagi, ngurus orang itu tidak mudah. Tanya Ko Johan, tanya Ko Hari, tanya komandan. Jadi kalau nggak ada komitmen, silahkan pergi. Kenapa? Karena lebih baik kita urus orang yang mau komitmen. Saya bicara tegas. Silahkan semua introspeksi diri. Gitu ya, supaya kita bisa mempraktekkan ini dengan bertanggung jawab. Karena hanya orang yang dewasa yang bisa mengambil komitmen. Ciri kita belum dewasa adalah kita tidak mau mengambil komitmen. Kalau orang belum punya komitmen untuk menikah,
Jangan dipaksa menikah. Sekali lagi nih teman-teman di sini yang masa pacaran. Pasangannya udah tahu belum mau menikah, belum siap, belum mau ambil komitmen. Jangan dipaksa. Kenapa? Dia belum cukup dewasa untuk bertanggung jawab. Kita harus pahami itu. Jadi kita biarkan. Tidak jadi masalah. Sekali lagi, tidak jadi masalah. Makanya ada beberapa orang yang termasuk yang memang saya keluarkan. Kenapa? Karena memang tidak ada komitmen. Atau ada yang pamit juga kepada saya. Silakan. Lebih baik pamit baik-baik. Karena datang baik-baik, keluar harus baik-baik. Ya. Yang selanjutnya. Yang keempat. Terkoneksi dengan roh dan kebenaran Tuhan. Ini penting sekali. Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi penting untuk terkoneksi dengan pertama dengan roh, yang kedua dengan namanya kebenaran Tuhan. Poin A dari terkoneksi ini. Yang A, mewarisi nilai-nilai atau prinsip kerajaan Allah. Jadi kalau kita terkoneksi dengan roh dan kebenaran, kita akan mewarisi nilai-nilai atau prinsip-prinsip kerajaan Allah. Yang kedua, kita akan mengejar kekudusan. Ingat, kekudusan itu nggak cuma masalah seks. Ya. Kalau ada di antara kita yang sedang mengalami dalam satu hubungan terjebak dengan masalah hubungan seks yang tidak sehat, saya dorong untuk kita lepaskan. Sekali lagi, kalau ada di antara kita yang sedang dalam fase pacaran dan terjebak dalam satu hubungan seks yang tidak sehat, belum menikah, saya mendorong untuk dibereskan. Ya, tapi masalah kekudusan itu bukan cuma masalah seks aja, tapi ada masalah-masalah yang lain, perkataan. Itu perkataan kita bisa tidak kudus, tindakan-tindakan kita di dalam rumah Tuhan banyak faktor ya. Itu yang B. Yang C dari poin 4, terkoneksi dengan dunia roh. Sekali lagi, kalau kita terkoneksi dengan roh dan kebenaran Tuhan, kita yang C itu akan punya akses ke dunia roh. Kita mendorong setiap teman-teman yang di Chosen Generation bisa mengalami Tuhan secara pribadi. Sekali lagi, kami sebagai orang tua rohani, sebagai komandan wilayah, tidak menggantikan Tuhan dan tidak menggantikan posisi orang tua jasmani Anda di rumah. Ya, ini clear, harus jelas. Supaya apa? Supaya kita tidak salah posisi. Gitu. Nah, kami apa? Membuat Anda ini terkoneksi dengan alam rohnya Tuhan. Supaya Anda bisa ketemu Tuhan. Makanya komandan selalu bilang kalau didoakan, kami meluruskan jalan bagi Tuhan. Supaya Anda ketemu sama Tuhan. Semua di sini, sebagian besar sudah didoakan ya. Sudah pernah didoakan. Nah, itu adalah kita mengkoneksikan dengan dunia roh. Diperkenalkan dengan bahasa roh. Suruh menyembah. Terkoneksi dengan dunia roh. Supaya apa? Supaya kita sendiri bisa masuk alam roh. Ketemu Tuhan. Mengalami realita Tuhan. Ini penting teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita tidak terkoneksi dengan roh Tuhan dan kebenaran Tuhan, kita nggak mungkin bisa jadi anak panah yang ditembakkan tadi. Sekali lagi, semua koneksi ini akan menentukan kita bisa ditembakkan tidak. Semua koneksi ini. Nah, activity-nya apa? Activity-nya yang pertama, bereskan dosa masa lalu. Ini activity dari yang keempat, terkoneksi dengan roh dan kebenaran Tuhan. Activity yang pertama, kalau ada dosa yang belum beres, yuk sama-sama bereskan. Saya tahu kita semua tidak sempurna, tapi saya mengajak untuk hidup clean, clear, pure, marriage, money, motivation, moral. Clean, clear, pure. Bereskan. Kalau ada yang belum beres dosa-dosa, kita sama-sama selesaikan. Gak bisa. Bilang sama bapak rohaninya. Cerita. Tapi jangan cerita sama sembarangan orang. Minta didoakan, minta disupport. Ini activity yang pertama. Yang kedua, activity-nya. Ayo yuk tamatin baca Alkitab. Masih bingung baca Alkitab, minta kami ada program baca Alkitab setahun. Itu ngebantu sekali. Bisa didengarkan audio.
bisa tamat baca Alkitab 1 tahun. Activity yang kedua. Activity yang ketiga, yuk kita budayakan bahasa roh minimal 1 jam. Aduh susah berat, pecah 2 dulu lah. Setengah jam pagi, setengah jam malam. Masih berat, pecah 3, pecah 4. Gitu ya. Mas, jadi tidak ada alasan. Kita bisa akalin itu gimana caranya. Tinggal masalah kemauan. Ini aktiviti yang ketiga. Supaya setiap teman-teman di Chosen Generation ini, saya rindu bangkit pelihat-pelihat baru, penafsir-penafsir baru, bangkit orang-orang yang bernubuat, anak-anak muda. Kita rindu teman-teman bisa terbuka kepada dimensi profetik dan apostolik. Ya, sehingga mengalami Tuhan. Kalau udah ngalamin Tuhan, pasti paten hidupnya. Pasti luar biasa. Jadi aktivitinya tadi ada 3, beresin dosa masa lalu, tamat baca Alkitab, bahasa roh 1 jam per hari. Susah di YouTube putar penyembahannya komandan, bisa kan? Itu tidak ada, nggak bisa main musik, putar aja di YouTube ada kan rekaman penyembahan. Nah jadi tidak ada alasan ya. Yang kelima, terkoneksi dengan saudara sedestiny. Ini yang terakhir. Habis ini kita sedikit tanya jawab. Kelima, terkoneksi dengan saudara sedestiny. Mazmur 133 ayat 1-3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam rukun bersama-sama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat untuk selama-lamanya. Ada 2, ada A dan B. Yang A, bangun sinergi dengan sesama anggota We Care, sesama leader, sesama pelayan. Jangan sampai kita ini sesama pelayan aja nggak kenal, gitu ya. Sesama leader nggak kenal, makanya ya saya suka bangun hubungan, gitu. Saya tanya satu-satu sesama leader, kabarnya gimana, ada update apa. Saya selalu kasih update. Itu bentuk inisiatif saya, bentuk niat baik saya membangun hubungan dengan leader-leader yang lain. Urusan direspon atau tidak bukan urusan saya. Urusan saya memulai membangun hubungan dengan leader di atas saya. Membangun hubungan dengan anak-anak rohani. Gitu ya. Membangun sinergi itu dengan sesama anggota We Care. Untuk yang di sini, pastikan kita sudah tergabung dalam We Care. Kalau belum, kontak orang tua rohaninya, komandan wilayahnya. Minta untuk diarahkan We Care-nya yang mana. Ada leader-leader We Care. Itu nanti kita belajar sama-sama saling memperhatikan. Karena penting sesama saudara itu diam rukun bersama-sama supaya ada berkat Tuhan. Jadi orang Kristen yang hanya sendiri saja, mau sendiri saja, itu ada orang Kristen pada tingkat paling rendah. Saya pernah ajarkan ada 5 level orang percaya. Yang paling rendah itu believer. Believer itu hanya mau dia dengan Tuhan. Ini kekristenan tidak salah, tapi kekristenan level paling rendah. Dan paling mudah. Ya gampang, kalau saya mau pergi sendiri ke mall, tinggal jalan, pesen Grab, pergi ke mall, selesai. Nonton, pulang. Tapi bayangin kalau saya mau ajak 30 teman, pergi ke mall menonton, harus ada koordinasi, harus sabar, belum ada gesekan. Nah mau nggak mau kita didewasakan di sana. Jadi orang Kristen yang cuma mau sendiri-sendiri terus, itu orang Kristen level paling rendah. Nanti mungkin saya akan ajarkan juga lagi menjabarkan ada 5 tingkat level orang Kristen. Yang paling rendah itu believer. Lalu naik member, lalu naik disciple, lalu naik lagi jadi apa? Believer, minister dimurikan di dalam rumah Tuhan. Setelah itu naik lagi jadi minister. Melayani, pelayan. Lalu yang terakhir son in the house of God, menjadi anak di rumah Tuhan. Itu yang paling berat, susah, karena perlu komitmen di sana. Nah, tapi saya tidak akan bahas itu sekarang penjelasannya ya, nanti next time. Nah, jadi yang kedua, yang B. Yang A-nya adalah bangun sinergi dengan sesama anggota We Care. Tanya kabar lah. Namanya chatting mah bayar gitu. Enggak kan ya, lewat WhatsApp tinggal tanya gimana kabarnya. Kumpul sama-sama gitu ya. Yang kedua,
bekerja sama dalam tim. Jadi saling terhubung, bisa saling bekerja sama. Nah, ini sesama anggota penting untuk saling terkoneksi. Kenapa? Karena kalau tidak, kita mudah tumbang, kita mudah jatuh. Nah, activity-nya yang terakhir, yang satu dari poin 5, activity 1 adalah chatting sesama anggota WeCare atau sesama leader untuk membangun hubungan. Jadi biasakan untuk kita ngebangun hubungan. Kayak saya suka nanya, ada leader yang lagi sakit atau apa, saya chatting, saya tanya gimana kabarnya. Itu kenapa? Karena kita perlu untuk saling memperhatikan. Gitu. Ini penting, jangan urusan dengan Tuhannya hebat, urusan dengan sesamanya nol. Gitu ya. Kita penting salib itu ke atas dan ke bawah, ke atas dan ke samping. Ya. Horizontal dan vertikal. Kalau enggak ada horizontal atau tidak ada vertikalnya, itu bukan salib. Jadi kita harus bisa juga bangun hubungan ke samping. Jangan dengan Tuhannya hebat, dengan sesamanya nol. Gitu ya. Yang kedua, aktivitinya bertemu dalam fellowship jika sudah memungkinkan. Kalau bisa ketemu bareng 1 orang, 2 orang, silahkan. Kayak kemarin ada beberapa yang ketemu makan bareng fellowship. Saya support. Kenapa? Ini adalah bentuk activity dari poin ke-5. Terkoneksi dengan saudara sedestiny. Ya, ini ada 5 poin tadi. Silahkan dicatat, silahkan dilihat activity-nya apa saja. Kita bisa langsung praktek dari setiap apa yang sudah kita dengar. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan yang membangun sinergi di antara kami sehingga ada hormat di antara kami. Baik dari anak-anak rohani kepada orang tua rohani, sesama anak rohani dengan anggota WeCare lain. Aku berdoa di dalam nama Yesus, biar ada impartasi dari Tuhan turun, membuat sinergi, ada power of one, ada kekuatan untuk unity, untuk sama-sama berjalan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, iblis itu suka memecah belah. Tapi kami mau belajar Tuhan, mempersatukan. Karena firman Tuhan bilang, yang mempersatukan itu datang dari Tuhan. Biar sama-sama kami mempersatukan Tuhan. Ampuni kalau ada di antara kami hubungan dengan sesama tidak baik, kami mau bereskan Tuhan. Saya berdoa untuk teman-teman yang ada di sini, kalau ada hubungan dengan rekan-rekan pelayanan tidak baik, hubungan dengan atasan dalam pelayanan tidak baik, sesama rekan dalam jemaat tidak baik, atau hubungan dengan orang tua di rumah tidak baik, saya berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan bisa selesaikan konflik-konflik, perbedaan-perbedaan yang ada untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya Tuhan dipermuliakan di dalam nama Yesus. Ya,